Siasat Ronggolawe dan Lembu Sura. Berita kekalahan Raja Jayakatwang oleh Laksmana Taru cepat menyebar ke penjuru wilayah Daha. Banyak para prajurit Daha berlari tak tentu tujuan untuk menghindari kejaran tentara Tartar ataupun tentara Majapahit. Selain itu, para wanita menjerit-jerit untuk mencari suami, anggota keluarganya ataupun anaknya. Pada saat itulah Raden Wijaya Lembusura, Adipati Arya Wiraraja dan beberapa puluh prajurit pilihan memasuki istana Daha. Mereka mencari Putri Retna Sutawan yang berhasil ditawan tentara Daha pada saat perang antara Daha dan Singasari. Raden Wijaya mencari Putri Retna Sutawan ke sana kemari. Hampir semua tempat di istana itu dilonggoknya, tetapi orang dicari itu pun belum juga ditemukan. Hampir semua tempat di sini telah kulihat, tetapi tidak juga kutemukan Dinda Retna Sutawan, kata Raden Wijaya mulai gusar. Ampun, Ananda Wijaya, belum semua tempat ini selesai kita periksa. Hamba yakin Putri Sutawan dapat kita temukan, jawab Lembusura berusaha menghibur Raden Wijaya. Mereka terus mencari ke setiap sudut istana. Ketika hampir semua ruangan selesai diperiksa, Raden Wijaya berhasil menemukan Putra Retna Sutawan. Namun pada saat yang hampir bersamaan beberapa prajurit Tartar mulai memasuki istana Putri Daha. Ketika mengetahui keadaan itu, Adipati Arya Wiraraja menyarankan agar Raden Wijaya segera meninggalkan tempat itu bersama Retna Sutawan. Gusti Wijaya, apabila tentara Tartar mengetahui tuanku membawa putri tawanan, pasti mereka akan marah dan menuduh tuanku berlaku curang. Sebaiknya Gusti cepat meninggalkan tempat ini, biar paman yang mengurus tentara Tartar itu, kata Adipati Arya Wiraraja dengan ngusur karena takut diketahui oleh tentara Tartar. Ya, sebaiknya memang begitu Gusti, dan serahkan masalah ini kepadaku, Dinda Wiraraja. Lebih baik Dinda Wiraraja mengiringkan Gusti Wijaya menuju Majapahit. Jika urusan ini selesai, aku akan segera menyusul, kata Lembusura mengatur strategi. Raden Wijaya dan Adipati Arya Wiraraja menyetujui saran Lembusura. Mereka segera menuju ke arah timur yang bisa dilewati orang. Hal ini mereka lakukan untuk menghindari kejaran dari tentara musuh dan tentara Tartar. Setelah melakukan perjalanan selama suntuk, rombongan Raden Wijaya tiba di Majapahit. Siang harinya Lembusura datang menyusul. Mereka segera mengadakan Pertemuan ini dihadiri abdi utama Majapahit seperti Lembusura, Nambi, Kebu Anambrang, Pamandana, Wanengpati, Suradatu, Jalawastra, Ki Buyut Banyakuping, dan Sura Sampana. Kerajaan Daha berhasil kita hancurkan. Hal itu juga berkat bantuan tentara Tartar yang berhasil kita perdayai. Sekarang masalah mulai muncul, yaitu bagaimana cara menghadapi tagihan janji yang pernah kita sepakati. Kita harus mendapat cara untuk mengatasi masalah ini dengan baik. Semua yang hadir diam seribu bahasa karena masalah yang dihadapi sangat berat. Namun suasana berubah setelah Lembusura berkata, "Mengapa harus ambil pusing? Jika keadaan seperti ini, lebih baik mereka kita usir saja dari sini daripada menimbulkan masalah baru." Pendapat Lembusura itu mendapat tanggapan dari semua peserta pertemuan. Mereka setuju dan memberi dukungan terhadap pikiran Lembusura. Ampun Gusti Wijaya, setelah saya pikirkan dengan seksama, ternyata apa yang dikatakan oleh Paman Lembusura itu sangat baik. Daripada menjadi penghalang cita-cita Gusti, lebih baik kita hadapi mereka secepat mungkin. Sela Ronggolawe penuh semangat. Bagaimana caranya Dinda Ronggolawe? Kata Paman Daha ingin tahu dengan rencana yang hendak dijalankannya. Aku punya cara yang itu, jawab Ronggolawe mantap.
pertemuan itu banyak membahas rencana pengusiran tentara Tartar lebih lanjut. Akan tetapi berhenti karena seorang tentara jaga Majapahit datang dan memberitahu bahwa tentara Tartar dalam jumpa besar akan datang menghadap Raden Wijaya. Tentara Tartar itu dipimpin oleh Sudrasana dan Suryanata. Kedua utusan itu diminta masuk ke balai pertemuan. Semua abdi Raden Wijaya terperanjat setelah menyaksikan bahwa kedua utusan tentara Tartar masih muda belia. "Siapakah dirimu, hai utusan?" tanya Ronggolawe singkat. "Perkenalkan, nama saya Sudarsana, anak Janapati, dan teman saya ini adalah Suryanata, anak Pati Tarujaya. Kedua orang tua kami mati dalam pertempuran melawan prajurit Daha," jawab Sudrasana menyelesaikan jati dirinya. "Apa tujuanmu ke sini, Surdasana?" "Hamba diminta untuk menyampaikan surat Laksmana Taruh kepada Gusti Raden Wijaya," kata Sudrasana sambil menyerahkan surat, dan surat itu langsung diterima oleh Ronggolawe. Ronggolawe membaca surat itu dengan seksama lalu memberikannya kepada Lembu Sura. Kedua orang itu segera menggapai surat Laksmana Taruh. "Sudrasana, saya sudah membaca surat dari pimpinanmu. Pada dasarnya Gusti Raden Wijaya tidak lupa dengan janji yang pernah disampaikan kepada Laksmana Taruh. Namun saya berharap kau bersabar beberapa hari lagi," kata Lembu Sura. "Apa maksud Tuan Lembu Sura?" tanya Sutradasa penuh kegusuran. "Maksudmu, kau diminta bersabar karena kedua putri itu masih perlu dengan keadaan nasibnya. Kasihan mereka karena selalu merasa ketakutan bila melihat tentara yang duduk di atas kuda dengan gagah dan di pundaknya tersalib pedang yang berkilau-kilau," kata Ronggolawe menambahkan jawaban Lembu Sura sebelumnya. "Kalau kedua putri itu dibawa sekarang, mereka bisa bunuh diri. Apakah kita mau mereka mati bunuh diri karena ketakutan? Jika mereka mati, siapakah yang akan merasa kehilangan? Tentu pilihanmu sendiri, bukan?" kata Lembu Sura menambahkan. "Sebaiknya kalian berdua pulang terlebih dahulu ke pelabuhan. Lalu silakan besok sore datang lagi dengan mengirimkan utusan yang berpakaian tradisional. Dan kau datang ke sini tanpa membawa senjata tajam. Dengan penampilan seperti itu, saya yakin kedua putri itu akan bersedia ikut. Karena kau tidak terlihat sangar seperti prajurit yang pulang dari peperangan. Sebagai ganti pedang itu, bawalah berbagai alat musik tradisional sehingga terkesan lembut," jelas Ronggolawe meyakinkan. Kedua utusan Laksmana Taruh itu memahami apa yang disampaikan oleh Ronggolawe dan Lembu Sura. Oleh sebab itu, mereka mengajukan izin meninggalkan pertemuan. Setelah utusan Tartar hilang dari pandangan mata, Ronggolawe dan Lembu Sura menyampaikan rencana di hadapan Raden Wijaya. "Jadi setelah mereka besok datang lagi, sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu datang tanpa membawa perlengkapan perang dan hanya membawa gamelan seperti yang kita minta. Selanjutnya kita jalankan rencana kita," kata Lembu Sura menjelaskan taktiknya. "Apa maksudnya, Paman Sura?" celetuk Nambi karena belum paham. "Kita tunggu mereka lengah. Pada saat lengah itulah kita akan menghancurkan mereka. Jadi persiapan kita sebaiknya harus sangat rapi agar mereka tidak curiga," sela Ronggolawe kepada semua yang hadir dalam pertemuan. Baik, Raden Wijaya mengikuti semua pembicaraan itu. Wajahnya tidak merasa keberatan dengan aksi akan dijalankan para abdinya. Di lain pihak, sejam kemudian, di pelabuhan Terik kedua utusan baru saja sampai. Mereka akan menyampaikan semua pesan dari Majapahit kepada Laksmana Taruh. Laksmana Taruh senang karena apa yang pernah dijanjikan itu akan dipenuhi oleh pihak Majapahit. Ia menyuruh Sudrana dan Suryanata untuk menyiapkan 200 prajurit Tartar untuk menjemput kedua putri tawanan besok sore. "Siapkan penjemputan kedua putri itu sebaik-baiknya. Bawalah alat musik dia ke sana. Jangan sampai gagal." "Siap tuanku," kata Sudrasana dan Suryanata bersamaan. Sudrasana dan Suryanata menyiapkan 200 orang prajurit sesuai dengan keinginan pihak Majapahit.
Bahkan mereka dilatih untuk memainkan semua alat musik yang mereka bawa. Kemudian mereka juga meminta untuk menyiapkan pakaian prajurit tanpa senjata. Sudrasana dan Suryanata tersenyum puas melihat kesiapan tugasnya. Sesuai dengan permintaan pihak Majapahit, tentara Taratar datang tepat waktu. Dari kejauhan terdengar suara musik yang ditabuh dengan merdu. Mereka datang dengan jumlah yang sama dengan kemarin. Kedatangan mereka disampaikan oleh seorang prajurit Majapahit kepada Ronggolawe dan Lembu Sura. Lembu Sura segera memberitahu kepada prajurit agar bersiap-siap menunggu isyarat. Selamat sore, Sudrasana dan Suryanata. Silakan masuk di halaman istana, kata Ronggolawe dengan senyum ramah. Kedua utusan itu terkesan dengan sambutan ramah Ronggolawe. Mereka tidak menyadari bahwa bahaya telah mengancamnya. Mereka terkesan bahwa misi penjemputan itu akan berjalan seperti yang diharapkan, yaitu kedua putri tawanan itu tidak akan berontak atau berbuat yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, mereka mengikuti apa saja yang dikatakan Ronggolawe dan Lembu Sura. Setelah semua tamu Taratar duduk di balai panjang, 30 orang penabuh musik menampilkan diri. Setiap orang yang baru datang itu membawa alat musik sendiri-sendiri. Tuan Sudrasana dan Tuan Suryanata. Mereka adalah para menabuh gamelan yang terbaik di Majapahit. Mereka hadir di sini untuk menyambut kehadiran tuanku semua. Mereka akan unjuk membolehkan di hadapan tuan-tuan. Selain itu, kita carikan suasana ini terlebih dahulu sebelum para acara ini. Bukanlah demikian dulu, tuanku? Kata Ronggolawe menjelaskan kepada tamunya yang disambut dengan tepuk tangan oleh tentara Taratar. Ya, saya setuju, Tuan Ronggolawe, jawab Sudrasana sambil manggut-manggut. Setelah diberi isyarat oleh Lembu Sura, para penabuh gamelan memainkan kebolehannya. Sebuah gending baru selesai ditabuhkan, lalu muncullah para abdi perempuan yang menyuguhkan berbagai jenis makanan dan minuman. Semua makanan dan minuman itu diedarkan ke setiap utusan Taratar. Suasana tambah meriah seiring dengan lagu kedua, ketiga, dan seterusnya. Ronggolawe dan Lembu Sura turut larut dalam acara itu. Sebaiknya layaknya tuan rumah, mereka menjamu kedua utusan Taratar dengan penuh keramahan. Mari tambah lagi minumnya, Tuan Sudrasana dan Suryanata. Saya sendiri yang akan menuangkan minuman tuan, kata Ronggolawe sambil manggut botol minum yang berisi arak ke gelas Sudrasana dan Suryanata. Cukup, Paman Ronggolawe, nanti saya mabuk jika kebanyakan. Bukankah begitu, Paman Lembu Sura? Jawab Sudrasana berusaha menolak. Tapi Lembu Sura segera menjawab pertanyaan Sudrasana. Jangan khawatir, Tuan, ini arak asli Tuban, arak terbaik di negeri ini. Ayo silakan cicipi lagi, Tuan Suryanata dan Tuan Sudrasana, jawab Lembu Sura tak kalah lihai. Suasana jamu makan dan minum semakin meriah. Semua prajurit Taratar telah makan dan minuman yang disediakan secara berlebihan, sehingga mereka menjadi hilang kewaspadaan dan kendali diri. Ronggolawe dan Lembu Sura memahami kedua tamu penuh perhatian hingga pada suatu kesempatan Sudrasana bertanya kepada Ronggolawe dan Lembu Sura. Tuan Ronggolawe dan Lembu Sura, saya kira sekarang waktu yang tepat untuk melakukan penyerahan kedua putri itu. Ya, saya tahu. Sekarang waktu yang tepat untuk mengusir kalian dari tanah Majapahit, kata Ronggolawe sambil mengeluarkan senjata dari balik pinggangnya. Hal itu berarti sebagai isyarat bagi tentara Majapahit untuk bertindak. Ke-30 orang yang semula berbagai penembuh gamelan segera bertindak. Setelah Ronggolawe yang diikuti Lembu Sura menejang Sudrasana dan Suryanata. Enyalah kau dari hadapanku, Suryanata, teriak Lembu Sura, sedangkan Ronggolawe menyerang Sudrasana. Sudrasana dan Suryanata ternyata prajurit yang tangguh. Mereka dapat meloloskan diri dari sergapan Ronggolawe dan Lembu Sura. Suasana pun mendadak menjadi riuh. Buset, kita ditipu Adida Suryanata. Mari kita tumpas prajurit Majapahit, teriak Sudrasana memberi perintah dan didengar oleh tentara Taratar. Jangan sombong, Sudrasana, terimalah seranganku ini. Meski ia masih muda, Sudrasana dan Suryanata memiliki ilmu bela diri yang tinggi. Beberapa serangan dari musuhnya berhasil mereka-elakan.
Sementara itu, prajurit Majapahit mengurung tentara Tartar dari segala penjuru. Dalam sekejap, banyak tentara Tartar yang tak berdaya menghadap serbuan prajurit Majapahit. Tentara Tartar hanya bisa bertahan dengan alat yang ada. Mereka memanfaatkan alat musik yang dibawanya untuk mengelak, menangkis, atau bertahan dari serangan prajurit Majapahit. Ayo, nyala dari negeriku ini, hai tentara Tartar. Di saat pengecut beraninya dengan cara begini, jawab salah seorang tentara Tartar sambil mengelak serangan. Namun tentara Tartar itu hanya bisa bertahan beberapa menit saja karena terkena yang dilakukan prajurit Majapahit begitu kuat. Ratusan tentara Tartar terdesak dan dapat diperdaya. Sementara itu Ronggolawe dan Lembu Sura terlihat mulai berhasil mendesak kedua musuhnya. Jangan sombong Sudrasona. Ayo tunjukkan kesaktianmu Ronggolawe, aku tidak gentar. Ya, terimalah seranganku ini, jangan menyesal kau. Lembu Sura pun terlihat dapat merobohkan Suryanata. Sebelum meninggal, Suryanata meminta anak buahnya untuk mundur atau menyelamatkan diri. Ayo mundur, teriakan itu terdengar oleh tentara Tartar yang masih bertahan. Mereka berusaha untuk mundur yang menyelamatkan diri dari serangan prajurit Majapahit yang bertubi-tubi. Beberapa di antara Tartar tak sempat lolos, berhasil berdaya prajurit Majapahit. Sementara itu ada 3 orang prajurit berhasil meloloskan diri. Ketiga orang itu berhasil mengambil kuda dan hendak pergi menuju pelabuhan. Namun 2 orang di antaranya dapat dihadang oleh prajurit Majapahit. Hanya 1 orang berhasil lolos dan menghadap Laksmana Taru yang telah lama menunggu utusannya kembali. Ada apa prajurit? Apa yang terjadi? Ampun Laksmana, kita telah diperdaya oleh Majapahit. Apa maksudmu? Ternyata Majapahit membokong kita dari belakang. Mereka tidak memberikan putri tawanan kepada kita. Mereka menggunakan hal itu untuk menjebak kita. Buset, kurang ajar si Raden Wijaya. Kita telah membantunya, tapi mereka membalas dengan air tuba. Kalau begitu kita sekarang ke Majapahit. Sekarang juga. Ampun Laksmana, percuma saja. Semua tentara kita telah berhasil mereka kalahkan. Siapa yang mengalahkan kedua senopati utamaku prajurit? Mereka adalah Ronggolawe dan Lembu Sura. Sementara itu, di belai panjang Ronggolawe dan Lembu Sura, para senopati dan prajurit Majapahit telah berkumpul lagi. Ronggolawe dan Lembu Sura terlibat perbincangan yang serius. Raden Wijaya diiringi Arya Wiraraja, Nambi Kebu Anambrang, Ramadan, dan Ki Buyut Macan Kuping menghampiri Ronggolawe dan Lembu Sura. Raden Wijaya sangat senang bahwa tentara Tartar berhasil mereka kalahkan. Namun ia juga menyadari bahwa tentara Tartar masih kuat dan masih berada di pelabuhan Tarik. Oleh karena itu Raden Wijaya meminta pendapat dari para abdi utamanya. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ada kata-kata yang kurang tepat. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.